Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Berdiandra dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sumantapura dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Deviatri Handayani. Saya dari kelas 11 IPA 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nazalia Raffi dari 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Handayani dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaulia. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sujani dari 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Raya Lestari dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melinda Sari dari kelas 11 MIPA 2. Kasih bersama Hebat Semua SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Devi Handayani. Saya di sini berperan sebagai pembuat PPT. Teman-teman saya yang lainnya akan membahas dan menjelaskan juga menyelesaikan sebuah contoh soal mengenai model matematika, yaitu program linear. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model matematika dan apa yang akan kita modelkan. Model matematika adalah sebuah cara untuk merubah permasalahan sehari-hari ke dalam bahasa matematika dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan, dan juga fungsi. Dengan kata lain, model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan perubahan dan notasi matematika. Yang kedua, fungsi objektif atau fungsi sasaran. Biasanya, fungsi sasarannya tentang kemampuan yang bisa dihasilkan total penjualan dan sejenisnya secara maksimum ataupun minimum. Dan selanjutnya ada fungsi kendala. Fungsi kendala menginformasikan tentang batas-batas, total ketersediaan modal, total ketersediaan barang, total kemampuan produksi, total daya tampung barang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada teman saya yang akan memberikan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Tonton sampai habis ya. Seorang ibu memproduksi dua jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp 10.000, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp 15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp 500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah Rp 2.500 dan keripik rasa keju Rp 3.000 per kilogram. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut adalah digunakan untuk jenis 1 dan jenis 2. Kendala total ketersediaan modal keripik coklat X yaitu 10.000 dan keripik keju Y yaitu 15.000 dan batasnya adalah 500.000. Untuk total kemampuan memproduksi keripik coklat yaitu 1 dan keripik keju juga 1, batasnya adalah 40. Fungsi kendala 10.000 X ditambah 15.000 Y sama dengan 500.000. Disederhanakan, 2X ditambah 3Y sama dengan 100. X tambah Y sama dengan 40. X sama dengan 0, X sama dengan 0. Fungsi objektif Z sama dengan 2500X ditambah 3000Y. Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang. Barang jenis 1 dengan modal Rp30.000 per buah memberi keuntungan Rp4.000 per buah, dan barang jenis 2 dengan modal Rp25.000 per buah memberi keuntungan Rp5.000 per buah. Jika seminggu dapat diproduksi 220 buah dan modal yang dimiliki Rp6 juta, maka keuntungan terbesar yang diperoleh adalah. Penyelesaiannya kita sama dengan contoh soal tadi. Pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada kendala, lalu digunakan untuk. Nah, digunakan untuk ini kita pakai jenis barang 1 dan jenis barang 2. Jenis barang 1 kita anggap X dan jenis barang 2 nya kita anggap Y. Lalu batas. Yang pertama, total ketersediaan modal. Kita lihat dulu dari angka-angka di atas, yang paling besar itu adalah 6 juta. Jadi kita masukkan 6 juta itu ke batas total ketersediaan modal. Lalu jenis barang 1 nya kita masukin itu modal awalnya, yaitu 30.000, dan jenis barang 2 25.000. Yang kedua, total kemampuan memproduksi.
tertera di soal, jika seminggu dapat diproduksi 220 buah, nah itu jadi adalah batasnya 220. Kita masukin ke batas total kemampuan memproduksi. Untuk jenis barang 1 dan jenis barang 2-nya, karena tidak ada angka lain, kita masukkan 1 dan 1. Tidak memakai pun tidak masalah. Lalu kita lanjut ke fungsi kendala. Untuk fungsi kendala ini kita masukin aja modal-modalnya tadi dan batasnya. Yang pertama, yaitu batas jenis barang 1 itu 30.000, tambahin X ya, ditambah 25.000 Y, kurang dari sama dengan batasnya itu yang tadi 6 juta. Lalu kita sederhanakan, modalnya itu kita bagi aja 5.000 masing-masing. Jadi 30.000 dibagi 5.000 sama dengan 6X, 25.000 dibagi 5.000 sama dengan 3, dan 6 juta dibagi 5.000 sama dengan 1.200. Nah, untuk yang kedua, kita masukin aja karena itu angka 1, kita tidak perlu dibawa langsung ke X-nya aja ya. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 220. Lanjut kita ke X dan Y. Kenapa di sini X lebih dari sama dengan 0? Karena pabrik tidak mungkin memproduksi barang kurang dari 0. Begitupun dengan Y. Yang kedua adalah fungsi objektif. Di sini biasanya diisi dengan keuntungan, jadi kita masukin aja keuntungan yang ada di soal tadi. Barang jenis 1 itu keuntungannya adalah Rp4.000. Jadi kita masukin aja 4.000X ditambah keuntungan barang jenis 2 itu adalah Rp5.000. Langsung kita masukin 5.000Y. Ya segitu aja. Seorang pedagang makanan membeli tempe seharga Rp2.500 per buah dijual dengan laba Rp500 per buah. Sedangkan tahu seharga Rp4.000 per buah dan dijual dengan laba Rp1.000. Pedagang tersebut mempunyai modal Rp1.450.000 dan kios hanya mampu menampung tempe dan tahu sebanyak 400 buah. Maka keuntungan maksimal pedagang tersebut adalah, jawabannya, untuk jenis tempe dan tahu memiliki total ketersediaan modal yaitu Rp1.450.000. Harga jual untuk tempe Rp2.000 dan tahu Rp4.000. Dan total kios untuk menampung tempe dan tahu hanya 400 piece. Sehingga bisa kita modelkan dengan fungsi kendala yaitu 2.500X ditambah 4.000Y kurang dari sama dengan 1.450.000. Disederhanakan menjadi 5X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 2.900. Lalu total kemampuan kios menampung dijumlahkan jadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Contoh 4. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Jadi bahan tersebut akan membuat 2 baju pesta. Baju jenis 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju jenis 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual beli baju jenis 1 500.000 dan jenis 2 400.000, maka hasil penjualan maksimum baju tersebut adalah sama-sama di sini sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Kita tentang informasi ketersediaan kain yang terbatas. Terbatas di mana ya terbatas karena kain satin hanya ada 4 meter. Baju jenis 1 memerlukan 2 meter kain satin dan baju jenis 2 memerlukan 1 meter kain satin. Tentang kain satin sekarang sudah beres. Selanjutnya ketersediaan kain prada hanya 5 meter. Untuk jenis 1 memerlukan 1 meter kain prada dan untuk baju jenis 2 membutuhkan 2 meter kain prada. Selanjutnya kita modelkan 2X tambah Y kurang dari 4, X tambah 2Y kurang dari 5, X besar dari 0, Y besar dari 0. Lalu fungsi objektifnya sekarang. Fungsi objektif itu tentang penjualan atau tentang keuntungan. Jika harga jual 500.000 dan 400.000, maka hasil penjualan maksimumnya adalah 500.000X tambah 400.000Y.
Soal 5. Pedagang buah menjual mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilo dan pisang 6.000 per kilo. Modal yang tersedia langsung kita tulis di tabel ya. Dan gerobak hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Ini juga keterbatasan daya tampung. Kita ke tabel bisa dilihat. Ketersediaan modal-modal itu untuk apa sih? Untuk pembelian mangga 8.000, pembelian pisang 6.000. Dia gunakan modal untuk membeli pisang dan mangga. Modal beres. Sekarang tentang daya tampung. Gerobaknya nampung berapa nih? 180 kg, begitu ya. Baik. Sekarang tentang objektif dan keuntungan. Ada beli, ada jual. Sedangkan disayangkan keuntungan. Keuntungan itu kan kita menjual dikurangi modal gitu kan. Jadi kalau belinya 8.000, dia jual 9.200. Keuntungannya kan tinggal dikurangi saja seperti itu. Dia beli 6.000, dia jual 7.000. Keuntungan itu kan harga jual dikurangi harga beli ya. Kita kurangi saja keuntungannya. 8.000 dikali tambah 6.000 Y kurang dari 1.200.000 rupiah. Kita sederhanakan ya. 4x tambah 3y kurang dari 600. X tambah y kurang dari 180. X lebih dari 0. Y lebih dari 0. Begitu ya jadinya. Tempat parkir seluas 600 meter hanya mampu menampung 58 mobil dan bus. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter dan bus 24 meter. Biaya parkir setiap mobil sebesar Rp2.000 dan bus Rp3.000. Jika tempat parkir penuh, maka hasil dari biaya parkir maksimum dalam satu kali parkir sebesar: yang pertama, ketersediaan parkir 600 hanya menampung 6 mobil dan 24 bus. Kedua, total ketersediaan 58 hanya menampung 1 mobil dan 1 bus. Kita modelkan. 6x tambah 24y 600 disederhanakan dibagi menjadi 3. 2x tambah 8y 200. X tambah y 58. X0, Y0. Fungsi objektifnya Z sama dengan 2000X tambah 3000Y. Terima kasih yang sudah menonton presentasi saya dan teman-teman saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari juga dipahami. Demikian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.